Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu dosen Novia Sandra Dewi SEMM selaku pengampu mata kuliah akuntansi perbankan dan teman-teman sekalian yang sudah berkesempatan untuk mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Baik, perkenalkan saya Hildawati selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang akuntansi clearing otomatisasi. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan-rekan saya, ada Sriwan Irmawati, Selviana, Fitra Sakina, Siti Aisyah Salsabila, dan Manaura. Baik, langsung saja pada materi pertama yang akan disampaikan oleh presentator kami, yaitu Siti Aisyah Salsabila. Kepada saudari saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian clearing otomatisasi. Jadi clearing otomatisasi merupakan sistem pertukaran data keuangan yang dilakukan secara elektronik. Dengan adanya clearing otomatisasi ini dapat mempermudah pencatatan dan mengurangi kesalahan dalam melakukan pencatatan clearing karena sudah dilakukan secara elektronik. Baik, sekian materi dari saya. Selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Siti Aisyah Salsabila. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh presentator kedua kami, yaitu Sriwan Irmawati. Kepada saudari Sriwan Irmawati, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membahas tentang proses pencatatan utang dan piutang. Proses pencatatan utang dan piutang dalam akuntansi clearing otomatisasi dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap yang pertama pengumpulan data transaksi. Setiap transaksi yang melibatkan utang atau piutang akan dikumpulkan melalui sistem bank. Ini termasuk informasi tentang jumlah uang yang terlibat, pihak-pihak yang terlibat, serta tanggal transaksi. Yang kedua yaitu pemprosesan oleh sistem clearing. Sistem clearing otomatis memverifikasi data transaksi, mencocokkan instrumen pembayaran antar bank, dan menghitung saldo bersih dari utang dan penerimaan setiap bank. Tahapan yang ketiga yaitu proses rekonsiliasi. Sistem juga dilengkapi dengan fitur rekonsiliasi yang memungkinkan bank atau perusahaan untuk membandingkan catatan internal mereka dengan laporan dari pihak ketiga seperti bank lain untuk memastikan bahwa semua transaksi telah dicatat dengan benar. Kemudian selanjutnya yaitu konfirmasi. Bank peserta menerima hasil clearing berupa informasi saldo dan transaksi yang berhasil diproses untuk membukukan dan penyelesaian akhir. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu manfaat pencatatan otomatis. Slide selanjutnya. Oke. Selanjutnya yaitu dampak pada bank, utang, dan piutang. Yang pertama, peningkatan efisiensi. Otomatisasi mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan utang dan piutang antar bank sehingga likuiditas tersedia lebih cepat. Ini membantu bank mengelola aset dan kewajiban dengan lebih baik. Yang kedua yaitu pengurangan resiko kesalahan. Dengan digitalisasi, risiko kesalahan manual dalam pencatatan transaksi berkurang, sehingga mengurangi penurunan antar bank. Yang ketiga yaitu manajemen likuiditas yang lebih baik.
Proses yang lebih cepat memungkinkan bank untuk mengetahui posisi likuiditas mereka secara real time, sehingga mereka dapat mengambil keputusan strategi terkait investasi atau pinjaman. Yang keempat yaitu penurunan biaya operasional. Dengan sistem otomatisasi, biaya tenaga kerja untuk penyimpanan manual berkurang, yang dapat mengurangi biaya operasional bank secara keseluruhan. Yang kelima yaitu transparansi dan keamanan. Sistem otomatis keliling seringkali dilengkapi dengan teknologi enkripsi dan pencatatan yang aman, sehingga meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi. Selanjutnya yaitu pengaruh pada strategi kredit dan pendanaan. Dengan informasi posisi keuangan yang lebih akurat, bank dapat lebih cepat dalam memberikan kredit atau melakukan pendanaan antar bank karena mereka mengetahui posisi keuangan piutang mereka. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator dengan ucapan banyak terima kasih. Baik, itulah tadi materi kedua yang disampaikan oleh Sri Wan Irmawati. Selanjutnya akan disampaikan oleh presentator ketiga kami, yaitu Fitra Sakinah. Kepada Saudari Fitra Sakinah, saya persilahkan. Oke, materi selanjutnya yaitu pencatatan utang dan piutang dalam akuntansi clearing otomatisasi. Pencatatan utang dan piutang dalam akuntansi clearing otomatisasi melibatkan beberapa langkah untuk memastikan bahwa semua transaksi dicatat dengan akurat dan efisien. Berikut adalah penjelasan mengenai proses pencatatan utang dan piutang dalam konteks clearing otomatisasi. Untuk pencatatan utang, yang pertama yaitu identifikasi transaksi. Ketika perusahaan melakukan pembelian barang atau jasa, transaksi hutang harus diidentifikasi dan dicatat. Yang kedua yaitu entry journal. Debit akun pembelian atau akun terkait untuk mencatat nilai barang atau jasa yang diterima. Kemudian kredit akun usaha untuk mencatat kewajiban yang harus dibayar kepada pemasok. Yang ketiga yaitu pemrosesan otomatis. Sistem otomatisasi akan mengupdate akun hutang secara real time, memastikan bahwa semua transaksi tercatat tanpa keterlambatan. Yang keempat yaitu rekonsiliasi. Secara berkala, sistem dapat melakukan rekonsiliasi antara catatan hutang dan laporan dari pemasok untuk memastikan akurasi. Kemudian selanjutnya yaitu pencatatan piutang. Yang pertama yaitu identifikasi transaksi. Ketika perusahaan menjual barang atau jasa, piutang harus dicatat. Yang kedua yaitu entry journal. Debit akun piutang usaha untuk mencatat nilai penjualan yang belum dibayar. Kemudian kredit akun pendapatan atau akun terkait untuk mencatat pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Yang ketiga yaitu pemrosesan otomatis. Sistem otomatisasi mencatat piutang secara real time dan mengingatkan manajemen tentang jatuh tempo pembayaran. Yang keempat yaitu rekonsiliasi. Sistem juga dapat melakukan rekonsiliasi antara piutang yang tercatat dengan laporan dari pelanggan untuk memastikan tidak ada kesalahan. Itulah materi dari pencatatan hutang dan piutang dalam akuntansi clearing otomatisasi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Sri Wan Irmawati. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh presentator keempat kami, yaitu Selviana. Kepada Saudari Selviana, saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya itu terkait dengan contoh pencatatan hutang dan piutang dalam clearing otomatisasi. Yang langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mengidentifikasi
transaksi yang akan diproses. Misalnya, jika perusahaan A menjual barang kepada perusahaan B senilai 10 juta, maka perusahaan A akan mencatat piutang usahanya sebesar 10 juta di debit dan pendapatan penjualannya di kredit sebesar 10 juta. Kemudian setelah transaksi diinisiasi atau diidentifikasi, jumlah tersebut akan disimpan sementara dalam akun clearing sampai semua informasi tersebut diverifikasi. Selanjutnya, untuk pencatatan di akun clearingnya yaitu akun clearing di debit sebesar 10 juta dan piutang usahanya di kredit sebesar 10 juta. Kemudian setelah itu proses rekonsiliasi dilakukan untuk memastikan bahwa semua data yang berkaitan dengan transaksi telah terverifikasi dengan benar. Namun jika ada kesalahan atau ketidaksesuaian, hal ini harus diperbaiki sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya. Kemudian yang keempat itu alokasi ke tujuan akhir. Setelah diverifikasi selesai dan tidak ada kesalahan yang ditemukan, transaksi dapat dialokasikan ke tujuan akhir. Pencatatannya yaitu kas di debit sebesar 10 juta dan akun clearing di kredit sebesar 10 juta. Mungkin itu saja materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang berikutnya saya akan menjelaskan mengenai pencatatan utang. Jadi misalnya, jika ada perusahaan A memiliki utang kepada pemasok senilai 5 juta, maka perusahaan A akan mencatat beban pembelian sebesar 5 juta di akun debit dan utang usaha sebesar 5 juta juga di akun kredit. Dan ketika pembayaran dilakukan secara sistem clearing otomatis, maka pencatatan yang dilakukan yaitu utang usaha berada di debit sebesar 5 juta dan kas berada di kredit sebesar 5 juta. Baik, sekian materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, kepada Saudari Selviana dan Siti Aisyah Salsabila. Selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh presentator kelima kami yaitu Selviana. Kepada Saudari Selviana, saya persilahkan. Kepada saya, selanjutnya itu terkait dengan keunggulan clearing otomatisasi dalam pengelolaan utang dan piutang. Yang pertama itu efisiensi waktu. Proses clearing otomatisasi ini memungkinkan penyelesaian transaksinya lebih cepat dibandingkan dengan sistem manual. Kemudian yang kedua itu mengurangi resiko kesalahan yang terjadi karena menggunakan sistem otomatis. Kemudian yang ketiga itu clearing otomatis mengurangi biaya yang terkait dengan proses manual sehingga lebih ekonomis bagi bank dan nasabah. Kemudian sistem otomatis memungkinkan pemantauan transaksi secara real time dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Selviana. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh presentator ke-6 kami, yaitu Manaura. Kepada Saudari Manaura, saya persilahkan. Materi selanjutnya yaitu resiko clearing otomatis. Yang pertama yaitu resiko kredit. Resiko kredit ketidakmampuan pihak untuk memenuhi kewajiban dapat mengancam stabilitas pasar keuangan, terutama jika satu pihak gagal mengakibatkan dampak sistematik pada pihak lain. Yang kedua, resiko likuiditas. Resiko likuiditas ketersediaan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban pada waktu yang tepat menjadi krusial, terutama dalam kondisi pasar ekstrem yang dapat meningkatkan kebutuhan likuiditas. Yang ketiga, resiko operasional. Resiko operasional, kesalahan dalam penginputan data, gangguan sistem, atau kelalaian peserta dapat menghambat proses clearing, menyebabkan transaksi tertunda atau gagal. Materi selanjutnya yang perbedaan clearing otomatisasi dan clearing manual. Yang pertama, clearing otomatisasi.
Proses clearing dilakukan menggunakan sistem elektronik yang otomatis memproses transaksi data dikirim dan diproses secara digital. Yang kedua, waktu proses clearing otomatis jauh lebih cepat dan efisien, seringkali selesai dalam waktu yang sangat singkat. Yang ketiga, kesalahan lebih sedikit karena sistem otomatis mengurangi kemungkinan kesalahan manusia. Yang keempat, biaya dapat mengurangi biaya operasional dalam jangka panjang meskipun memungkinkan memerlukan investasi awal yang lebih tinggi untuk teknologi. Terakhir, transparansi lebih transparan karena setiap transaksi dapat direkam dan dilacak dengan mudah dalam sistem. Yang kedua, clearing manual. Proses clearing dilakukan secara manual dengan interaksi fisik antara pihak-pihak yang terlibat. Dokumen pembayaran dan transaksi biasanya diproses secara langsung. Yang kedua, waktu proses clearing manual cenderung lebih lambat karena banyaknya langkah yang harus dilakukan secara fisik. Yang ketiga, kesalahan lebih rentan terhadap kesalahan manusia seperti kesalahan pencatatan atau penghitungan. Yang keempat, biaya mungkin lebih mahal dalam hal biaya operasional karena memerlukan lebih banyak tenaga kerja. Yang terakhir, transparansi prosesnya mungkin kurang transparan karena tidak ada sistem yang otomatis memantau setiap transaksi. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Manaura. Materi selanjutnya atau materi terakhir kami akan disampaikan oleh presentator kami, yaitu Sriwan Irmawati. Kepada Saudari Sriwan Irmawati, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan kedua yang diberikan moderator kepada saya. Selanjutnya saya akan membahas tentang pelaporan utang dan piutang bank dalam laporan keuangan. Pelaporan utang dan piutang bank dalam laporan keuangan menggunakan akuntansi keliling otomatisasi, melibatkan proses yang lebih efisien dan akurat. Berikut adalah cara pelaporan dalam konteks sistem otomatisasi. Pelaporan yang pertama yaitu pelaporan utang bank. Pelaporan utang bank terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama pencatatan utang bank, kemudian pelaporan di neraca, dan pengungkapan tambahan. Yang pertama pencatatan utang bank. Ada proses otomatisasi. Ketika pinjaman diterima, sistem otomatis akan mencatat transaksi secara real time. Yang kedua yaitu entry journal, di mana debit kas, kemudian kredit utang bank atau kewajiban. Yang kedua yaitu pelaporan di neraca. Kewajiban jangka pendek, utang yang jatuh tempo dalam 1 tahun dicatat pada bagian kewajiban jangka pendek. Yang kemudian kewajiban jangka panjang, utang yang lebih dari 1 tahun dicatat pada kewajiban jangka panjang. Yang ketiga yaitu pengungkapan tambahan. Catatan keuangan, sistem otomatis memudahkan penyusunan catatan keuangan yang menjelaskan jenis pinjaman, bunga, dan jadwal pembayaran. Selanjutnya pelaporan piutang bank akan dijelaskan oleh rekan saya, Fitra Sakinah. Oke, selanjutnya untuk pelaporan piutang bank, yang pertama yaitu pencatatan piutang bank. Pertama yaitu proses otomatis. Saat pinjaman diberikan kepada nasabah, sistem otomatis mencatat transaksi secara langsung. Yang kedua yaitu entry journal, debit piutang bank, kredit kas. Yang kedua yaitu pelaporan di neraca. Aset lancar, piutang yang dapat dilunasi dalam waktu 1 tahun dicatat sebagai aset lancar. Kemudian aset tetap piutang jangka panjang dicatat sebagai aset jangka panjang. Kemudian yaitu pengungkapan tambahan.
Yang pertama yaitu efisiensi waktu. Proses pencatatan dan pelaporan dilakukan lebih cepat dan tanpa keterlambatan. Yang kedua yaitu akurasi, mengurangi kesalahan manusia dalam pencatatan dan perhitungan. Yang ketiga yaitu transparansi, mempermudah audit dan pelacakan transaksi karena semua data tercatat dalam sistem. Yang terakhir yaitu laporan real time, manajemen dapat mengakses laporan keuangan secara real time untuk pengambilan keputusan yang cepat. Oke, sekian materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi materi dari diskusi kami. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Novia Sandra Dewi SEMM dan teman-teman yang sudah berkenan menyimak atau mendengarkan hasil presentasi kami atau video kami hingga akhir. Saya kira diskusi kali ini sudah cukup. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.